digunakan untuk sebuah pertunjukannya dia, sementara yang satu orang yang menjadi korban. Nah tentu kita akan melihat bahwa yang saya sampaikan, ya, jadi saya harus mulai lagi ya supaya tidak terjadi simpang siur informasi. Berawal dari Ruben kirim video lawakan ya, sebuah stand up komedi gitu ya, yang mana dalam video itu nama keluarganya Ruben digunakan ya, anaknya, istrinya, dan juga Ruben sendiri ya. Nah kalau saya melihatnya secara sekilas sebagai orang awam ya, karena kan masyarakat Indonesia ini kan tidak semuanya paham yang namanya stand up, nggak paham yang namanya hal-hal yang seperti itu, tapi ketika kita melihat sekilas maka kita akan menilai bahwa ini keterlaluan ya, karena kita kan adalah masyarakat Indonesia itu kan adalah masyarakat timur yang masih menjunjung tinggi adat istiadat ketimurannya ya, ada etika, ada eko pakeu ya. Jadi bukan seperti masyarakat di negara lain mungkin yang di negara barat yang sudah maju, yang stand up-nya yang juga mungkin sudah lebih dulu lebih heboh dibandingkan di Indonesia, yang mereka tuh sudah memang diberikan keleluasaan untuk kreativitas, boleh menggunakan apa saja sebagai materi lawakan mereka ya, kepala negaranya, bahkan ibunya orang lain, istrinya orang lain, itu sah-sah saja. Nah tapi kalau di Indonesia ini saya melihat bahwa kita masih tabu dengan hal-hal yang seperti itu ya, sehingga oleh karena itu masih banyak orang yang berpendapat, bahkan beberapa komika juga berpendapat sebaiknya kalau kita menggunakan orang lain sebagai objek lawakan kita itu harusnya ada izin dulu, ada pemberitahuan dulu ya, sehingga tidak serta-merta kita menjadikan seseorang itu sebagai objek bahan tertawaan oleh orang lain ya. Jadi sebuah kreativitas itu kan tidak perlu harus mengorbankan orang lain apapun alasannya ya. Nah jadi kalau misalnya saya melihat bahwa itu kan sangat tidak etis ketika kita membawa dan menjadikan olok-olokan hubungan yang terjadi antara seorang anak, ibu, dan ayahnya ya. Ini kan jadi bahan lawakan, seolah ada sesuatu yang salah, seolah ada sesuatu yang keliru terkait dengan masalah hubungan mereka di tengah-tengah keluarga mereka. Nah jadi ini yang saya melihatnya seperti suatu penghinaan kan begitu ya. Dan seperti yang sering saya katakan bahwa terkait dengan masalah kasus penghinaan ini memang ada unsur yang tidak kalah penting, adalah unsur subjektivitas ya. Jadi sama kalau misalnya kemudian orang mengatakan tidak ada niat untuk melakukan untuk melakukan pelecehan, niat itu kan juga sesuatu yang nggak bisa dilihat, hanya dia yang tahu dia berniat apa tidak, makanya unsurnya subjektivitas. Sama juga dengan orang yang menjadi korban, yang menjadi korban lawakan, atau orang yang kemudian dipermalukan dari lawakan itu, yang jadi bahan tertawaan. Ini juga ada unsur subjektivitas gitu loh. Apa tuh unsur subjektivitasnya? Ketika dia merasa dia sudah dihina, dia merasa sudah dicemarkan dengan apa yang disampaikan oleh seseorang itu, dan itu menjadi bahan tertawaan oleh banyak orang, maka unsur dia merasa dicemarkan juga sudah masuk ya. Wajar dong ya, masing-masing subjektivitas, tapi yang satu adalah orang yang menjadi orang yang menggunakan untuk sebuah pertunjukannya dia, sementara yang satu orang yang menjadi korban gitu. Nah tentu kita akan melihat bahwa yang jadi korban ini wajib untuk mendapatkan yang namanya perlindungan hukum ya. Apalagi kemudian seperti yang kita lihat ini, yang dibahas hubungan itu antar keluarga ini adalah masalah ciuman. Ini kan sangat tidak patut. Kembali adalah masyarakat orang timur gitu artinya. Nah jadi itu yang saya lihat dari kacamata saya, meskipun memang sampai hari ini Ruben dengan saya belum bertemu dan juga belum berbicara lebih jauh langkah apa yang